Angela, Engkau selalu mengajak kami untuk kembali ke kaki Yesus. Sekarang aku berlutut di hadapan Sang Mempelai kita sambil memohon kekuatan. Christine, selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Duduk dulu. Jam berapa dari rumah? Tadi jam 6 pagi, Suster. Lancar perjalanannya? Lancar, puji Tuhan. Syukurlah, kita ke biara ya, karena para suster sudah menunggu itu. Oh, yuk, oke. ayo, ya, mari. Kita mau ke biara nih, Christine. Sudah siap untuk live in? Siap, Suster. Yakin? Yakin. Yuk, kita ke biara. Kok diam? Wah, Suster. Indah banget. Ya, saya harap Christine betah ya nanti Betah live in di dong. sini. Betah Yuk, dong, Suster. kita masuk yuk. Yuk. Luar biasa kan Christine nih. Luas tuh. Oh, ini. Wah, ada suster Materna nih. Mari kita coba kita menyapa beliau dulu ya. Suster Materna, ini ada Christine. Iya, tadi sudah Selamat datang. Mau live in di sini. selamat Coba datang. suster Semoga kenalan baik-baik dulu ya. ya. Halo, Suster. Saya Halo. Christine. Suster lagi ngapain? Ini Suster lagi baca buku doa, Suster. iya. Wah, keren. Suster, Suster sekarang umur berapa, Suster? Umur berapa? 95. 95 tahun. Wah, 2 jempol ya buat Suster. Saya tahun 26 lahir. Wah, Tahun wah. 26 lahir. Saya lahirnya 98, Suster. Jauh banget. Iya. Keren, Suster. Keren. Kami mau jalan-jalan dulu ya. Iya, Mau iya. lihat-lihat dulu Iya, ya. iya. Suster Oke. lanjut Iya. baca buku doanya. Iya. Ya. Ya, oke. Iya. Yuk, dadah. Suster. Dadah. Selamat berjuang sampai menang. Amin. Dadah, Suster. Dadah. Oke, Christine ini dapur nih. Halo suster, selamat siang. Selamat siang. Suster Valentine, ini Christine Halo, yang mau Suster. live in dengan kita. Halo Christine, mau minum apa? Teh?
atau kopi? Nggak usah deh suster, saya sama suster Betty lagi diajak Ini keliling-keliling. umur 84 tahun Christine tapi masih semangat nih bantu di sini. Masih semangat. Keren suster. Selamat datang ya. Makasih suster. Oke, Sister, kami mau jalan-jalan dulu ya, karena Christine selamat belum mau datang minum, ya. nanti sajalah. Nanti kita ketemu di meja makan nanti ya, pas makan siang. Oke, Sister, yuk, baik. Yuk, dadah. Christine, ini kampus Santa Angela ya, tempat para suster melayani. Lihat nih gedung-gedung ini. Jadi di sini para suster melayani mulai dari kelompok bermain, kemudian TK, SD, SMP, dan SMA. Si Christine kan mengalami ya SMP, SMA gimana para suster, kemudian Bapak Ibu guru juga di sini kan. Betul. Lalu para suster juga melayani di kampus Santa Ursula. Kampus Santa Ursula itu ada di Jalan Bengawan. Jadi di sana para suster itu berkarya mulai dari kelompok bermain, TK, SD, SMP. Nah SMA mereka baru lanjut di sini, di SMA-nya. Sehingga nilai-nilai Serviam itu tetap ada dalam diri mereka ya. Jangan sampai hilanglah nilai Serviam itu. Pasti dalam diri Christine juga masih ada kan nilai-nilai Masih dong, Serviam. pasti suster. Semoga masih hidup ya. Pasti. Oke, kita lanjut. Yuk. Selamat siang, Suster Maria. Wilujeng Sumping. Ini Christine Suster yang Selamat mau live datang. in. Mari, mari, mari. Ya, Mari, Christine. silakan duduk, silakan duduk. Makasih suster. Gimana nih? Udah jalan-jalan diajak Suster Betty keliling-keliling? Udah Kebun, suster. sekolah. Udah. Wah, dari pertama kali masuk ke sini, wah, Christine merasa tenang, damai. Udah nyaman Christine di sini suster. Wah, itu tandanya baik kalau merasa nyaman ya. Memang kebun ini banyak memberi kebahagiaan. Bagi anak-anak TK, SD, suka berlari-lari, melihat ikan, melihat bunga, ya. Jadi kebun ini memberi suatu kebahagiaan. Betul suster. Menjadi bahagia itu dengan mensyukuri hal-hal yang kecil dan sederhana. Betul suster. Suster sekarang lagi sibuk ya? Ya biasalah. Tapi sekarang ini saya lagi baca nih, sedang mempelajari kembali dan mengingat lagi bagaimana sejarahnya dari berdirinya biara ini dan juga sekolah Santa Angela. Wah, suster, sekolah Santa Angela dan biara Ursulin ini udah berapa tahun sih suster? Coba tebak kalau lihat dari bangunannya. 1 abad? Lebih dari 1 abad loh. Wah, 115 tahun. 115 tahun. Wah, keren suster. Suster bisa ceritain sedikit aja tentang sejarah berdirinya biara Ursulin dan Santa Angela ini nggak suster? Tentu dengan senang hati, Christine. Para suster Ursulin sudah berkarya dalam bidang pendidikan di daerah Northwich, sekarang Jalan Juanda, Jakarta, sejak tahun 1856. Di Bandung, gereja prihatin akan keluarga yang anak-anaknya kurang mendapat perhatian untuk pendidikan. Maka Monsinyur Edmundus Leupen SY mengundang Suster Ursulin untuk membuka sekolah di Tanah Pasundan, Bandung. Tahun 1905, Muder Agustin Philipsen OSU dari Northwich membeli rumah di Skolweg dekat gereja Santo Fransiskus yang kemudian menjadi gereja katedral Bandung. Tahun 1906, Suster Ursulin membuka TK dan sekolah keterampilan. Selanjutnya dibuka sekolah rakyat dengan nama Santa Ursula. 15 Juli 1911 membangun kapel. 3 tahun setelah Perang Dunia berakhir, tahun 1921, para suster mendirikan sebuah HBS, yaitu Sekolah Menengah dengan Pengantar Bahasa Belanda. Sekolah HBS ini mendidik anak perempuan. 9 Juli 1923, gedung HBS itu diberkati
dengan nama Santa Angela. Tahun 1924 mulailah Sekolah Pendidikan Guru SR dibuka. Jumlah murid pada saat itu bertambah pesat, ada 11 kelas. Dengan bertambahnya murid, diperlukan ruangan kelas yang baru. Untuk itu, dibeli tanah di daerah Kebun Jambu, sekarang sekitar Anggrek dan Supratman, untuk dibangun TK dan sekolah rakyat yang baru. Ternyata para suster pada zaman itu memiliki semangat yang luar biasa ya suster ya. Bahkan hasilnya pun masih terasa sampai sekarang. Saya kagum suster. Betul, saya juga mengaguminya Christine. Kita lanjutkan ya. Tahun 1930 para suster mendirikan HIS, yaitu Sekolah Khusus untuk Anak-anak Pribumi. Sekolah itu didirikan di Jalan Bengawan, Supratman sekarang. Tahun 1930, HIS diberkati dan dinamakan Santo Yosef School. Tahun 1932, para suster mendirikan panti asuhan. Dan dalam tahun itu pula dimulai pembangunan kapel, provinsialat, dan novisiat di Jalan Supratman. 1940, mulailah para suster mengalami hidup yang sulit di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Waduh, apa yang terjadi suster? Perang melatar belakangi sejarah komunitas Santa Angela. Di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, pada tanggal 8 Desember 1941, Belanda menyatakan perang kepada Jepang. Perang ini berdampak besar pada kehidupan komunitas. Biara Supratman dijadikan kamp tahanan yang kemudian digabung dengan kamp tahanan Cihapit. Sehingga kamp ini menjadi kamp tahanan yang terbesar di Bandung. Panti asuhan Prova diambil alih tentara Jepang. Semua suster di Biara Merdeka diusir. Para suster dan anak-anak panti warga negara Belanda mengungsi ke Supratman. Para suster warga negara Belanda di Cirebon juga mengungsi ke Supratman. Para suster yang bukan warga negara Belanda mengungsi ke Batavia, Noordwijk, sedangkan anak-anak panti dipulangkan ke rumah orang tua mereka. Sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit, para suster tetap melayani anak-anak di sekolah. Mereka mengajar anak-anak Belanda dan Indo-Belanda. Suster Aquina menemani anak-anak pergi ke Keramat Batavia dengan truk. Di tengah perjalanan, Suster Aquina dipanggil Tuhan. Para suster dalam iman dan harapan yang teguh akan karya penyelamatan Allah. Benar, keyakinan yang kuat dari para suster terwujud. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah. Selanjutnya 17 Agustus 1945 di Batavia, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mendengar kabar sukacita itu, para suster mengucap syukur bersama-sama di kapel. Wah, ternyata para suster pendahulu memiliki peranan yang besar ya suster ya. Terutama pelayanannya terhadap sesama. Suster, menurut saya suster pendahulu tuh layak untuk disebut sebagai pahlawan deh suster. Suster, makasih ya udah mau sharing ke Christine. Christine jadi semakin dikuatkan. Saya juga senang menceritakan perjuangan dan persiarahan para suster misionaris, terutama kesetiaan dan pelayanan mereka mendidik anak bangsa, meningkatkan martabat manusia, suatu pelayanan yang mulia. Christine ingatkan semboyan kita Serviam yang diajarkan para suster dan para guru di sekolah-sekolah. Christine sebagai alumni sekolah Santa Angela ini, saya harap tetap memegang teguh Serviam dan membagikan semangat Serviam dimanapun Christine berada. Pasti suster.
Siska, banyak sekali cucianmu. Iya nih suster, kemarin-kemarin belum sempat karena banyak kegiatan di sekolah. Tapi hemat air dan deterjen loh. Iya dong, Suster Marta tenang aja. Itu kan sudah jadi komitmen komunitas kita untuk menjaga lingkungan, hemat air dan juga deterjen. Mantul! Halo, Suster Yeki. Suster Regina, mau setrika juga ya? Iya, santai aja lah. Bentar ya, tinggal satu ini. Ya, terima kasih. Ngomong-ngomong, gimana masalah yang dihadapi? Aduh, terima kasih ya untuk doanya, sehingga pergulatan saya semakin diringankan. Oh, syukurlah. Kalau begitu, saya akan tetap mendoakan lah. Ya. Terima kasih. Saya yakin Tuhan Yesus, Bunda Angela pasti akan membantu. Terima kasih untuk dukungannya, saya dikuatkan. Terima kasih ya, Suster, sekali lagi. Iya. Oke, selamat berjuang ya. Terima kasih. Halo Nek, selamat sore. Lagi apa? Nonton apa Nek? Warta Berita Nasional dan Dunia. Wah hebat tuh, Nenek tuh update terus. Jadi apa sekarang yang Nenek tonton ini tadi? Banyak. Rupanya sejak pandemi COVID-19 ini, angka kemiskinan bertambah. Banyak orang kehilangan pekerjaan, susah cari makan, pengusaha banyak yang bangkrut, dan belum lagi ditambah bencana alam sangat memprihatinkan. Kita doakan, kita buatkan wujud misa ya Nek ya. Kemudian kita juga bisa membuat nasi bungkus seperti yang juga sudah kita buat lalu-lalu, tetapi juga kita bisa berikan sembako untuk mereka yang membutuhkan. Itu ya Nek ya? Ya, setuju ya, Nek? Setuju ya. Itu loh masih ada jeruk. Jeruk saya siapkan, minum saja dulu. Oke. Terima kasih ya Nek ya. Itu hebatnya Nenek meskipun sudah 81 tahun tetapi tetap saja memberi perhatian. Saya ambil jeruknya dulu ya Nek ya. Terima kasih ya Nek ya. Sekali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para suster, selamat malam. Besok kita pertemuan komunitas ya, jam 10. Dilanjutkan dengan sharing Emmaus. Terima kasih. Selamat makan. Nek, apa kabar hari ini? Saya dengar ada demo ya? Ya betul. Demonya rame tadi. Ngapain sih mereka demo-demo begitu? Saya nggak tahu sebabnya. Karena kan saya diminta kalau nonton hanya yang positif-positif saja. Dasar. Suster udah berapa lama ada di komunitas ini? 17 tahun. Selama 17 tahun itu suster, kesan-pesannya apa sih? Aduh, bermacam-macam. Entah kadang-kadang salah paham dengan sesama. Kadang-kadang ya karena ego saya, jadi kadang-kadang ya tersinggung begitu. Makanya perlu refleksi.
Jadi setiap kali refleksi itu bisa memperbaiki diri, membaharui hidup. Contohnya apa, Suster? Selalu berbuat baik, suruh baik. Jadi tidak hanya tiap hari, tidak cukup tiap hari, tapi selalu berbuat baik. Jadi saya itu lalu ingat, bangun tidur, misalnya sudah selesai doa, lalu saya ke dapur, di ini loh, banyak cucian di situ. Aku ingat, selalu berbuat baik. Jadi aku mulai cuci gelas yang ada di situ gitu. Terus rasanya itu sukacita begitu. Suster, berarti Suster suka nonton gosip ya? Ah, bukan gosip. Itu kamu jangan nyahut, Ben. Kamu jangan begitu. Para suster, selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Hari ini kita akan memulai pertemuan komunitas kita. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan sharing. Kita akan menghadirkan Tuhan dalam pertemuan ini. Dan kemudian minta tolong Suster Ignatin untuk membuka doa pembukaan. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan dari pesan-pesan Bunda kita Santa Angela, pendiri Ordo Santa Ursula. Silahkan Suster Ignatin. Para suster, marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama. Hadirlah, berkati kami, supaya dalam pertemuan ini kami berani dan mampu untuk membuka diri dan hati untuk sesama. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan Regula Prakata Santa Angela. Bacaan dari Regula Prakata Santa Angela. Putri-putri dan saudari-saudariku tercinta, Allah telah memberikan rahmat kepada Anda untuk menarik diri dari kegelapan dunia yang menyedihkan ini, dan telah mengumpulkan Anda untuk pelayanan Tuhan yang Maha Agung. Selayaknya lah Anda berterima kasih sedalam-dalamnya, karena Ia telah memberkati Anda masing-masing dengan rahmat yang begitu khusus. Betapa banyak orang penting dan orang-orang berpangkat lain tidak memiliki dan tidak mampu mendapatkan rahmat seperti itu. Karena itu, saudari-saudariku, saya mendesak, memohon dengan sangat, bahwa karena Anda telah dipilih menjadi mempelai yang setia dan suci dari Putera Allah, pertama-tama hendaknya Anda mau menyadari arti dan konsekuensinya, dan menyadari betapa barunya dan mengagumkan keluhuran panggilan ini. Anda harus berbuat apa saja dengan seluruh kekuatan Anda untuk tetap setia pada panggilan suci ini, untuk mencari dan mendambakan semua cara dan jalan yang dibutuhkan, untuk bertahan dan maju sampai akhir. Demikianlah prakata Regula Santa Angela. Setelah mendengarkan pesan-pesan dari Santa Angela, dan juga tadi pagi kita mendengarkan sabda Tuhan dalam perayaan Ekaristi, mari para suster men-sharingkan apa yang menyentuh dalam kehidupan juga sehari-hari. Silahkan. Para suster, saya berterima kasih sekali di sini karena saya merasa dirangkul oleh para suster semua, karena saya sendiri itu didoakan. Terus kami mohon juga doakan terus-menerus ya untuk Suster Marta ini. Terima kasih ya. Para suster, para mang beca dan para pemulung
Yang anaknya kita biayai dengan beasiswa, mereka sangat bersyukur dan berterima kasih. Kegiatan sembako kerjasama dengan Putri Santa Angela dan Kepala SD serta TK Santa Angela berjalan dengan baik dan lancar. Para suster, saya cukup berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan karena saya mendapat tugas untuk mendampingi anak-anak asrama. Saya belajar hidup dari mereka dan saya memberikan hati saya sebagai seorang ibu untuk mereka. Saya mohon doa supaya saya tetap semangat dan tekun sampai akhir. Terima kasih. Suster Maria, ini ada anak SD kita yang sedang punya masalah. Ibunya kan sedang sakit keras, sedangkan bapaknya hanya ngojek. Nah, sekarang ini kesulitan kalau mau ke rumah sakit karena mereka tidak punya BPJS. Dari Biara sendiri bisa nggak suster bantu untuk iuran BPJS-nya? Mahda, kita ikut prihatin dengan keluarga dari anak SD itu. Tentu kita peduli dan mau membantu. Makasih suster, saya akan bicara ke mereka dan saya yakin pasti mereka sangat senang. Para suster, untuk sesi kedua ini kita akan sharing Emmaus. Para suster bisa memilih suster-suster untuk berdua-dua menceritakan pengalamannya supaya kita saling bisa lebih mengenal, lebih dekat sebagai saudara di komunitas ini. Suster boleh sharing di dalam ruangan ini atau juga boleh berjalan-jalan di taman. Suster, Christine penasaran deh, Suster Madeline udah menjadi Suster Ursulin berapa lama ya, Suster? Wah, berapa lama ya? Lama banget. Tahun ini nyaris 49 tahun. Wah, 49 tahun? Dan tahun depan 50. Wah, selamat Suster. Suster, selama 49 tahun ini, siapa sih yang membuat Suster tuh tetap setia untuk menjadi Suster? Yang pertama sekali itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus memanggil saya menjadi pengikut Dia, menjadi mempelainya. Dan Dia begitu setia sehingga membuat saya juga setia. Tuh. Kemudian yang kedua itu Santa Angela. Santa Angela itu mengajarkan saya untuk setia berlindung pada kaki Yesus. Dan yang ketiga adalah komunitas. Komunitas di mana saya hidup. Mereka adalah saudara saya yang memberi peneguhan, yang membuat saya juga setia. Itu, Chris. Betul. Suster, Christine penasaran nih, Christine mau nanya. Kalau biasanya Suster Ursulin tuh berkarya di bidang apa aja ya, Suster? Sebetulnya bidang yang dipercayakan oleh gereja itu pendidikan. Tapi pendidikan dalam berbagai bentuknya. Orang biasanya berkesan, wah Suster Ursulin itu suster yang ada di sekolah. Padahal ternyata pendidikan itu tidak hanya di sekolah, di luar sekolah.
Bisa di asrama, bisa di lingkungan paroki, sebagai pembimbing kitab suci, pembimbing retret, rekoleksi. Malah kita juga punya perhatian loh sama orang-orang kecil, miskin, ya, yang terlantar. Kami juga melayani atau menanggapi kebutuhan-kebutuhan dari keuskupan-keuskupan yang berkarya memang di pedalaman seperti Papua, Keuskupan Agats, Nangapino, Kalimantan. Ternyata banyak dan beragam ya, Suster ya? Iya. Terus gimana tanggapan Christine? Ada minat bergabung? Atau tertantang? Boleh sharing lo ke teman-teman. Siapa tahu ada yang tergugah hatinya ya untuk peduli pada kehidupan orang lain. Kita berbagi sukacita. Gitu. Kami hanyalah perempuan-perempuan biasa yang memiliki kekuatan dan kerapuhan, yang datang dengan perbedaan budaya, usia, latar belakang, pendidikan, berjalan bersama, dipanggil bersama, menapak bumi untuk menabur, merindukan kebahagiaan sejati, dipentaskan untuk menjadi mempelai Kristus, dipanggil dan diutus. Hal yang pasti dan tidak pernah disesali sepanjang waktu. Soli Deo Gloria. Allah telah memberikan rahmat kasih-Nya untukku menjadi pelayan Tuhan. Ku dipilih menjadi mempelai yang setia dan suci dari putera Allah. Betapa indah mengagumkan panggilan ini. Ku bersyukur dan terima kasih padanya. Ku arahkan segalanya demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa sesama. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, semua hanya demi kemuliaan Tuhan. Hidup dan karya pelayanan ku persembahkan demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Ku selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan karyaku. Dialah kekuatanku. Ku terdorong hanya karena kasih-Ku pada Allah. Ku bawa damai dan sukacita. Satu hati melayani dalam kebersamaan. Ku menjadi berkat bagi sesama. Ku serahkan semuanya demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan